Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kota Palopo sebagai kota terbaik. Kira-kira, kenapa bisa Palopo sampai dianggap sebagai kota terbaik? Apa alasannya? Penasaran? Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau mengajak kepada teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, wawasan, serta hiburan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia alasan mengapa Palopo dianggap sebagai kota terbaik. Memang, apabila kita melihat dari berbagai macam sektor, Palopo memang masih kalah dengan beberapa kota besar lain yang ada di Indonesia. Dan memang, sepertinya masih ada banyak kota lain yang melebihi kota Palopo, sehingga kesannya agak terlalu subjektif apabila menganggap kota Palopo sebagai kota terbaik di Indonesia. Meski begitu, bagi admin sendiri, kota Palopo adalah kota terbaik. Alasannya sudah pasti karena Palopo adalah kota kelahiran sekaligus tempat tinggal admin sendiri. Bagi setiap orang, tempat kelahiran mereka atau daerah yang menjadi tempat tinggal mereka adalah yang terbaik. Hal itu wajar saja, mengingat kenangan yang mereka punya di tempat itu. Tempat tersebut adalah tempat yang mereka bisa anggap sebagai sebuah rumah, tempat yang mereka jadikan sebagai objek dari kata kerja pulang, tempat di mana mereka berteduh dan menjalani kehidupan sebagai seorang manusia. Kota kelahiran dan tempat tinggal adalah daerah yang menjadi saksi dari banyaknya waktu yang dihabiskan di tempat itu. Itulah mengapa saya yakin banyak orang di luar sana beranggapan bahwa kota kelahiran mereka masing-masing adalah kota terbaik bagi mereka. Begitu pula halnya dengan saya. Saya lahir dan dibesarkan di kota Palopo. Saya tinggal di Palopo dan sebagian besar waktu saya habis di tempat ini. Maka tak heran apabila bagi saya sendiri Palopo merupakan kota yang terbaik. Tidak mesti harus berdasarkan faktor A atau faktor B. Tidak pula juga harus meninjau dari sektor A atau sektor B. Bagi saya, Palopo adalah kota terbaik dan selalu jadi tempat saya pulang seberapa jauh pun nanti saya akan melangkah. Palopo bisa dianggap sebagai rumah. Ada banyak kenangan yang saya punya di sini, dan saya juga tidak akan bohong. Kenangan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. Dan jumlah kenangan yang buruk maupun yang baik tidaklah sedikit. Sewaktu kecil, saya sering melintasi Man Palopo apabila hendak ke pasar sentral untuk berbelanja bersama dengan kedua orang tua saya. Semenjak itu pula lah, setiap kali melintas di depan Man Palopo, saya selalu bertanya-tanya, ada apa di dalam sana? Apakah itu sebuah sekolah, pesantren, atau semacamnya? Saya tidak tahu sama sekali tentang Man Palopo, hingga akhirnya saya bersekolah di sana. Jujur saja, Man Palopo adalah jatuh cinta pertama saya dengan benda mati. Man Palopo adalah cinta pada pandangan pertama saya. Pertama kali saya memasuki area sekolahnya, saya langsung merasakan kesan damai dan persahabatan. Guru-guru yang sangat baik, dan saya berani jamin lebih baik dari guru-guru saya di SD maupun SMP. Man Palopo telah melirik saya sejak kecil, dengan rasa penasaran akan apa yang ada di dalam bangunan hijau putih tersebut. Dan itu akhirnya terungkap, bahwa sekolah itu adalah jodohku. Sekolah itu adalah yang akan menjadi tempat belajarku selama 3 tahun lamanya. Meskipun lagi-lagi saya tekankan bahwa tidak semua kenanganku di sana adalah kenangan yang baik. Ada pula yang tidak baik. Kapan-kapan akan saya ceritakan. Sungai Latuppa adalah salah satu objek wisata tertua di Palopo. Jauh sebelum wisata Kambo berjaya, jauh sebelum Menjaling dan pelabuhan jadi seramai sekarang, jauh sebelum Pancasila jadi hiburan malam, jauh sebelum sejumlah mal di Palopo mulai bermunculan, Latuppa sudah ada lebih dulu bersama dengan Agro, Pantai Labombo, Sembat, dan Sampodo. Dan bisa dibilang bahwa Latuppa adalah salah satu objek wisata yang paling sering saya kunjungi sepanjang hidup saya. Anehnya, saya tidak pernah bosan. Mungkin karena wisata ini sudah menambahkan nama saya di dalam daftar kontaknya, sehingga datang ke sana membuat saya merasakan hal yang sama. Hal yang sama yang saya rasakan ketika saya pergi mengunjungi teman lama. Mungkin itu yang menjadikan Latuppa jadi terasa spesial bagi saya. Dia sudah seperti teman lama. Dia selalu ada di kala wisata lain pada tutup. Selalu ada walaupun kita datang hanya untuk melepas penat,
Selalu ada walau terkadang kita lupa dan malah mengotori tempatnya. Dia selalu ada dan memberikan kesan yang sama. Latupa bagi saya bukan sekedar mandi atau cuci karpet. Latupa adalah tentang teman masa kecil dan teman hingga sekarang. Para penjual es buah di lapangan Seluk Bulo mungkin sudah mulai kehilangan pamornya usai maraknya jaling dan juga panca. Namun tidak menghilangkan niat saya untuk sesekali berkunjung ke sana. Adalah sapaan ramah para penjualnya yang seolah membuat kita serasa jadi artis sesaat karena diperebutkan oleh para penjual. Kesan itu akan selalu ada dan kadang membuat saya singgah dan menepi sejenak untuk sekedar memesan secangkir es buah di sana. Penjual nasi kuning yang ada di RSS adalah kenangan lainnya di Palopo. Mereka telah berjualan sejak dulu sekali, semenjak saya masih SD hingga saat ini. Sejak harganya masih 3 ribuan hingga jadi 10 ribuan. Mereka selalu ada dan seolah menegaskan bahwa mereka adalah saksi dari banyaknya masyarakat Palopo yang mengisi perutnya di tempat itu. Sebuah tempat makan sederhana yang penuh dengan kenangan dan memori. Memori tentang seorang teman yang kerap kali mentraktir saya di sana, atau memori tentang makan siang di sana sebelum berlanjut ke eskul pada saat sekolah. Mereka semua adalah alasan mengapa saya menganggap kota Palopo sebagai kota terbaik. Kota lain mungkin lebih megah, lebih maju, dan lebih punya banyak tempat unik. Namun, tidak ada yang bisa menggantikan kenangan dan masa kecil. Itulah yang menjadikan saya sangat mencintai kota ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis kota terbaik menurut kalian sendiri di kolom komentar di bawah. Ceritakan seperti apa kota itu di mata kalian dan apa-apa saja yang membuat kalian jatuh cinta dengan kota tersebut. Mari kita sama-sama bercerita di kolom komentar di bawah. Oke? Oke, terima kasih telah menonton video ini. Like video ini kalau kamu suka, dan share video ini kalau kamu merasa temanmu perlu untuk menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.